mana? Di bumi, Di surga. termasyur berkuasa Keren. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Katakan, ada kuasa dalam nama Yesus. Siap namanya Tuhan, benar yang teguh. Katakan, Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di mana? Di bumi, di surga. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Apa? Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi, di surga. Amin. Selamanya Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesus. Tepuk tangan. Nama. Katakan. nama yang tak membebaskanku. Apa? Segala kuasa pada nama segala nama. Katakan nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku dan dirimu. Katakan segala kuasa Pada nama Engkau yang termulia di mana? Di bumi, di surga. termasyur Berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Arauna Kiki. Dalam nama Yesusku. Mari tepuk tangan yang berbeda, Dia Allah yang dahsyat. Nama yang berkuasa. Katakan nama Yesus, Wis dahsyat Arauna. menara yang kuat. Katakan Nama Yesus, ke sana orang benar berlari yang dan menjadi teguh. selamat. Nama Yesus, kalahkan semua Anak-anak muda, musuh. Kinkis. Nama Yesus Di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus. menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan buat kiri kananmu, bangkit, serukan nama Yesus. Supaya bangku-bangku kosong penuh dengan jiwa-jiwa. Nyatakan kuasanya. Sama-sama Arauna, kita siapa? Iblis teman
namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Saudara, kita sedang akan mengakhiri tahun ini. Banyak goncangan, bahkan sebagai hamba Tuhan pun, saudara pelayan Tuhan pun, sudah mengalami sekarang. Semuanya berubah, ya. Semuanya goncang, ya, supaya tinggal yang tidak tergoncangkan. Tapi tahukah kita menyembah Allah yang gak berubah? Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan cara yang berbeda. Katakan sama-sama. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Katakan, Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Katakan dengan iman, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini, saya tunggu kita bangkit berdiri, saudara. Mari kita berdiri sembah Dia. Taat, ampuni kami yang seringkali kami berubah setia, Tuhan. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini kami angkat penyembahan kami. Penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Satu-satunya kami angkat tangan kami, katakan, satu-satunya pengharapanku. Shalom saudara, sungguh senang kita bisa memasuki bulan yang baru, bulan November. Saya percaya Tuhan telah menyediakan berkat yang terbaik bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan ini GBI mengambil tema Murid Kristus Sejati. Mari kita membaca ayat tema bulan ini di gereja kita yang terambil dari Kolose pasal 1 ayat 23. Dikatakan,
Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Tadi dikatakan, sebab itu kamu harus, tidak bisa tidak. Bertekun dalam iman, saudara. Kita perlu bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak tergoncang. Saudara, kenapa sampai ada pesan seperti ini, saudara? Karena sepanjang kita hidup di dalam dunia ini, ada banyak tekanan, godaan yang bisa membuat kita goyah, yang membuat kita bisa lemah di dalam iman. Tapi Tuhan mau kita harus bertekun dalam iman. Katakan harus bertekun dalam iman. Dan tadi jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Banyak orang Kristen kemudian jadi ragu, benarkah Yesus itu telah lahir, telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit dan naik ke surga. Kalau saudara dan saya ragu akan kebenaran ini, maka kita kehilangan kuasa Allah yang menyelamatkan itu. Karena Injil adalah kekuatan Allah, kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Oleh karena itu saudara, karena Injil adalah kekuatan Allah, maka kita terus perlu bertekun dalam iman. Tetap teguh, tidak tergoncang, dan tidak mau digeser dari pengharapan kepada Injil itu. Kita mau jadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, yang teguh dalam iman. Namun untuk menjadi teguh dalam iman, saudara dan saya perlu jadi murid. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Nah, pagi ini saya memberi subjudul disiplin rohani murid Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih ingat amanat agung berkata, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dimulai dari menjadi murid dan menjadikan murid. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi murid dan menjadikan murid adalah perintah. Yang Tuhan mau adalah murid. Itu bedanya kekristenan dengan sekedar agama, saudara. Kenapa, saudara? Orang yang beragama hanya berprinsip, yang penting saya punya pegangan, saya punya kekuatan, yang penting nanti saya diberkati. Saudara, saya mau katakan kekristenan itu bukan sekedar agama. Karena kekristenan sendiri itu merupakan gaya hidup Kristus yang harus dihidupi oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, kenapa kita perlu menjadi murid? Karena murid adalah seorang pembelajar yang akan menghasilkan kualitas yang sama dengan gurunya. Itu murid, saudara. Dan bukan cuma itu, kalau saudara masih ingat bagaimana orang-orang yang dibawa Yesus ke Bukit Zaitun untuk menyaksikan pengangkatannya ke surga adalah murid-murid. Dan pada waktu Yesus terangkat, malaikat di surga, hai orang Galilea, mengapa kamu terpesona memandang ke atas? Yesus ini yang terangkat kepadamu seperti ini, akan datang kembali dengan cara seperti yang kamu lihat. Dikatakan kepada siapa? Kepada murid. Saudara, kalau engkau sekedar beragama Kristen, saya ragu, engkau akan selamat masuk dalam kekekalan kelak. Karena yang memiliki kualitas muridlah yang siap menyambut kedatangan Kristus. Nah, saudara, untuk menjadi murid itu ada prosesnya. Mari kita belajar dari Yohanes pasal 1. Pada waktu itu Yohanes Pembaptis sedang bersama murid-muridnya dan dia sedang membaptis di sungai Yordan. Lalu dikatakan, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Saudara, kita perlu melihat kepada Yesus. Yohanes Pembaptis melihat kepada Yesus. Lalu ketika dia melihat Yesus lewat, dia berkata kepada orang, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Yesus. Sebagai hamba Tuhan, maka saya perlu mengarahkan saudara untuk melihat Yesus. Bukan mengkultuskan hamba Tuhan, tapi melihat Yesus. Kita perlu melihat kepada Yesus, saudara. Di ayat selanjutnya, 37, kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Saudara, setelah mereka melihat, lalu mereka mendengar apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis, dikatakan kedua orang ini mengikut Yesus.
Jadi bukan sekedar mendengar, bukan sekedar melihat, tapi mendengar dan menanggapi. Banyak orang mendengar Injil tapi tidak mau menanggapinya. Itu sebabnya saudara, kita perlu mendengar dan menanggapi. Dan di ayat 38 dikatakan, tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia. Saudara, Tuhan melihat saudara dan saya mengikut dia, saudara. Dan dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya. Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Apakah Yesus melihat saudara karena saudara mengikuti dia? Dan pengiringan saudara kepada Tuhan itu membuat Yesus melihat kepada saudara. Mari kita jadi orang-orang yang karena kita mendengar, kita menanggapi dan kemudian kita mengikut. Sehingga Yesus melihat saudara dan saya. Di ayat selanjutnya, ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Saudara, pada saat itu murid-murid bukan hanya sekedar terpesona. Dua orang ini, Andreas dan Yohanes, mereka mengikut Yesus dan kemudian bertinggal bersama-sama dengan Yesus. Apakah saudara mendengar, menanggapi dan kemudian tinggal bersama-sama dengan Yesus? Yesus sangat menyambut mereka, saudara. Ya, yang mau berada di mana ia berada, Yesus sangat menyambut. Jadi Yesus sangat terbuka hatinya kepada setiap saudara dan saya, saudara. Nah, dari proses tadi maka kita belajar dari orang awam yang mendengar, melihat, maha hadir di berbagai ibadah, kelilingan sana kemari, jadi fansnya Yesus, dan kemudian kita pakai aksesoris Kristen sana sini dan lain sebagainya. Tapi orang awam itu biasanya tidak mau pikul salib, hanya murid yang mau pikul salib. Dan kita perlu bertumbuh jadi pengikut dari orang awam yang tadinya cuma happy, senang-senang saja, kemudian mulai mengikuti Yesus. Dan pada akhirnya saudara dan saya menjadi murid yang ujung-ujungnya akan menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa perlu adanya pemuritan? Karena Tuhan tidak bisa mengerjakan sendirian semuanya. Yesus perlu duplikasi hidupnya kepada banyak orang. Sebanyak-banyaknya orang untuk bisa menjangkau. Sampai hari ini banyak orang yang belum kenal Tuhan. Selain ada yang belum dengar, karena kekurangan pekerja, ada juga yang karena masih menolak. Tapi surga kekurangan pekerja untuk tuaian. Nah, ada yang unik dari kata murid tadi, saudara. Karena kalau saudara membaca murid, maka di Alkitab dalam bahasa Inggris dipakai kata disciple, bukan student. Apa itu student? Student itu orang yang sedang menempuh pendidikan di lembaga pendidikan, di jenjang manapun, dari TK sampai perguruan tinggi. Apa bedanya dengan disciple? Yang sama-sama juga murid. Waktu saya membuka kamus, disciple itu orang yang percaya kepada gagasan dan prinsip-prinsip dari orang yang sedang diikutinya dan berusaha hidup seturut dengan panutannya itu. Itu disciple. Jadi bukan sekedar fans, bukan sekedar happy-happy ikut Tuhan, tapi tidak mau pikul salib. Murid itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa yang Yesus ajarkan, yang Yesus katakan itu benar, prinsip hidupnya itu perlu diikuti. Dan bagaimana dia perlu menjadi serupa dengan Yesus, itu namanya disciple. Kalau saudara tidak punya kerinduan menjadi seperti Yesus, engkau bukan disciple, engkau hanya levelnya beragama Kristen. Saudara, saya terus menggemakan untuk kita menjadi murid. Karena yang dicari Tuhan Yesus adalah murid. Kristen itu hanya sekedar agama kalau saudara tidak menghidupi gaya hidup Kristus. Nah, hari ini kita akan belajar. Tahukah saudara, kata disciple itu akar kata dari disiplin. Apa itu disiplin? Tata tertib, kepatuhan kepada peraturan. Nah, ternyata disiplin itu akar katanya disciple. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Untuk saudara bisa hidup disiplin, hidup benar, engkau perlu jadi disciple, jadi murid. Mengapa ada orang Kristen yang tidak teratur, tidak tertib, sulit taat, hidup semaunya, tidak bertumbuh dan lain sebagainya? Karena mereka tidak mau menjadi murid.
Kalau orang mau jadi murid, maka akan ada perubahan-perubahan demi perubahan dan yang ujungnya menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Buah pertobatan, buah karakter, buah jiwa-jiwa yang dimenangkan karena kesaksian hidup. Nah, hari ini kita akan belajar, tadi judul khotbah hari ini adalah disiplin rohani murid Kristus. Ada 3 disiplin yang saudara dan saya yang bisa temukan di 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai ayat 16. Disiplin yang pertama adalah disiplin dalam ajaran. Mari kita bukanya di 1 Timotius pasal 4 ayat 6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal ini kepadamu, pada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam pokok-pokok soal iman, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Saudara, tadi ada kata terdidik dalam soal-soal pokok iman. Waktu saya belajar tentang kata terdidik ini, dipakai kata orang terdidik itu diberi nutrisi. Karena mendidik itu memberi nutrisi, mengedukasi, dan membentuk pikirannya. Kita perlu terdidik dalam soal-soal pokok iman. Bagaimana kita mau terdidik kalau kita tidak disiplin? Bagaimana kalau kita bisa hidup disiplin kalau kita tidak mau jadi disciple, tidak mau jadi murid? Saudara, kita perlu jadi murid, katakan jadi murid. Dia 13 dikatakan, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Kata bertekun di sini dipakai kata yang mencurahkan pikiran dan usaha. Bagaimana saudara akan bertumbuh jadi murid kalau saudara tidak bertekun dalam firman Tuhan, dalam kitab-kitab suci? Di gereja kita ada renungan rohani yang berjudul Bread, yang kita upload melalui Facebook dan Instagram GBI Arauna Makassar. Sampai hari ini cuma beberapa orang saja yang membaca dan kemudian nge-like atau memberi komen. Karena memang belajar, saudara, bertekun membaca kitab suci itu enggak enak. Yang dimusuhi bukan iblis, tapi diri sendiri. Kita berjuang, saudara, untuk konsentrasi, belajar. Dulu saya kalau baca Alkitab, saudara, itu cepat sekali mengantuk. Zaman remaja, waduh baca, lagi nggak bisa tidur, begitu buka Alkitab, baru buka udah langsung ngantuk, kayak obat tidur. Tapi saya belajar, saya perlu bertekun dalam membaca kitab suci. Saya mulai membaca, sampai pada satu titik. Ketika tidak baca Alkitab 1 hari saja, seperti ada yang kurang, ada yang kosong. Saya membaca Alkitab setiap hari. Kenapa? Karena saya mau bertekun. Bahkan pernah dalam proses pembentukan Tuhan, saya bisa membaca Alkitab sehari 20-30 pasal. Hari ini agak sedikit melambat, kenapa? Karena sekarang kalau baca ketemu 1 ayat, bisa hampir 1 jam menggalinya. Karena saya mau bertekun. Saudara dan saya perlu bertekun. Dikatakan awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, kau akan menyelamatkan dirimu. Dan semua orang yang mendengar engkau. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi ada kata awasilah. Apa itu awasilah? Mengecek, mencocokkan kembali benar tidaknya. Itu mengawasi dalam konteks ini. Kita perlu ini benar enggak yang saya pelajari? Betul enggak khotbah yang saya dengar? Lewat apa? Saudara membaca Alkitab dalam ketekunan dan kemudian saudara mau dididik, mau terus belajar, mau diberi nutrisi oleh firman Tuhan. Saya kalau baca Alkitab, saudara, saya tidak ingat orang lain. Saya selalu mengarahkan ke diri saya. Ini untuk saya makan dulu, saya bertobat dulu. Ketika ada yang menguatkan, saya bagi. Bagi saudara yang sering dapat broadcast saya, ayat-ayat dari WhatsApp saya itu sebenarnya sebuah kebiasaan saya dalam firman Tuhan, menikmati perjalanan iman bersama Tuhan, dan kemudian yang memberkati saya bagikan, saudara. Jadi yang pertama adalah disiplin dalam ajaran. Tadi dikatakan kita perlu terdidik, kita perlu bertekun, kita perlu mengawasi diri sendiri, dan juga mengawasi apa yang kita ajarkan. Kalau sesuatu yang tidak diawasi, sesuatu yang tidak teruji, itu bukan sesuatu yang murni. Biarkan orang itu menguji kita. Biarkan orang-orang itu menguji ajaran kita. Karena lewat itu juga kita belajar lebih hati-hati, lebih berwaspada. Tadi yang pertama, poin pertama disiplin dalam ajaran. Poin yang kedua, ya, nomor 2 adalah disiplin dalam ibadah. Di 1 Timotius pasal 4 ayat yang sama dengan ayat sebelumnya tadi, pasal yang sama. Dikatakan ayat 7, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua.
latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Saudara, kalau kita mengingat ibadah, maka yang kita pikirkan, kita pergi ke gereja, kita mandi rapi-rapi, pakai baju, terus di gereja ketemu ada seperangkat alat musik, ada pemimpin pujian, ada pengkhotbah, kita rame-rame nyanyi, menyembah Tuhan, mengangkat tangan. Saudara, bukan itu yang dimaksud. Kata ibadah di sini dipakai kata yang artinya kesalehan. Itu bahasa aslinya kesalehan. Apa itu saleh, saudara? Saleh adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan, mengerjakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Jadi kesalehan itu kehidupan, perbuatan, tingkah laku kita, saudara. Bukan sekedar perilaku agamawi, tapi hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kita berbakti kepada Tuhan. Sehingga ketika saudara mengerti prinsip ini, maka aku akan saleh di seluruh hidupmu. Mau di gereja, di luar gereja sama salehnya. Jangan kalau di gereja saleh, di luar gereja salah. Itu namanya munafik, saudara-saudara pakai topeng. Tapi lahir batin, di dalam gereja, di luar gereja, di segala waktu. Entah kita lagi lemah penuh tantangan, kita tetap takut Tuhan. Kita tetap hidup benar, itu namanya orang saleh. Bedakan antara ibadah tadi dan pertemuan ibadah. Ibadah itu bicara kesalehan. Kalau pertemuan ibadah, maka itu upacara agamanya, itu pertemuan ibadah. Kita perlu melakukan pertemuan ibadah karena itu juga perintah Tuhan. Pertemuan ibadah tanpa kesalahan itu hanyalah sekedar ritual, upacara tanpa arti. Kita cuma nyanyi haleluya, haleluya, hatinya haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, satu kali Tuhan menegur bangsa Israel. Bangsa ini memuliakan aku hanya dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh. Saudara, mereka beribadah, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Seharusnya kalau saudara beribadah, maka hatimu juga mendekat kepada Tuhan. Banyak orang beribadah, tapi hatinya tidak mendekat kepada Tuhan. Seharusnya hati kita tidak menjauh darinya. Kalau mulut kita berseru Tuhan, Tuhan, maka hati kita juga tertuju kepada Tuhan. Itu yang namanya pertemuan ibadah yang sejati. Kalau kita cuma sekedar pertemuan ibadah secara fisik, lahiriah, dan tidak ada kesungguhan hati, maka itu yang ditolak Tuhan. Satu kali Tuhan, aku muak dengan persembahanmu. Bayangkan saudara, umat Tuhan sudah bawa korban ke bait Allah. Tuhan mau aku muak. Aku pengen muntah. Kenapa saudara? Karena tangan mereka berlumuran darah. Hati mereka cemar dengan berbagai kejahatan. Mari kita menjadi orang-orang yang saleh. Jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, sekalipun nomor satu ibadah, yaitu hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Pertemuan ibadah itu juga penting. Ada pesan penting tentang pertemuan ibadah dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 26. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Di ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, sungguh menyedihkan hari-hari ini. Tanda-tanda zaman semakin jelas. Kita barusan melewati pandemi. Di awal pandemi saya sudah berkata kepada jemaat, jangan sampai pandemi ini yang begitu mengerikan berlalu tanpa mengubah hati kita. Dan ternyata saudara, pandemi yang begitu parah tidak mengubah hati orang. Baru-baru ini saya dengar ada satu sopir taksi online yang kami naiki. Dia berkata, Pak, heran. Ternyata pandemi tidak mengubah hati manusia jadi lebih baik. Saya setuju. Saudara, pandemi kemarin menjadi peringatan, awasan bagi kita. Untuk kita hidup sungguh-sungguh. Belum lagi gempa bumi. Tadi pagi saya membaca berita di tempat yang pulau yang dulunya dianggap teraman di Indonesia. Ada gempa 4,5 skala Richter. Dan itu tidak terdeteksi lempengannya, saudara. Belum, tidak terduga karena tidak ada pernah menduga ada di situ. Saudara, apakah itu kebetulan? Tidak.
Gejala alam yang terjadi tidak kebetulan. Itu sebuah peringatan yang pertama. Yang kedua, bisa jadi sebuah hukuman. Mari kita bertobat, memiliki hati yang saleh di hadapan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Pertemuan ibadah itu untuk mengingatkan kita, untuk mendorong kita hidup dalam kasih dan di dalam pekerjaan baik. Nah kalau saudara menjauhkan diri, satu saudara melanggar hukum keempat dari 10 perintah Allah. Kuduskanlah hari Sabat. Hari ibadah ya kita harus ibadah. Jangan terlalu dengan sengaja dan sering meninggalkan pertemuan ibadah. Saudara bisa berkata, oh saya bisa online. Saudara, ibadah online ini untuk mendorong mereka yang memang tidak dimungkinkan. Ada beberapa orang yang tinggal di daerah, tinggal di pekerjaan yang tidak memungkinkan. Karena mereka ada di bawah orang lain. Ada orang yang sedang terbaring sakit di rumah. Gereja yang mendatangi lewat ibadah online ini. Tapi bagi saudara yang punya waktu, punya sehat, punya semua kesempatan, gunakan sebaik mungkin. Ibadah online dan pertemuan ibadah tidak sama. Karena pertemuan ibadah itulah yang diperintahkan Tuhan. Kalau saudara cuma ibadah online terus, itu namanya nonton saudara. Mari kita menjadi orang-orang yang disiplin dalam ibadah. Yang ketiga, disiplin dalam kesaksian. Di 1 Timotius pasal 4, pasal yang sama tadi, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tadi dikatakan beritakanlah. Saudara, salah satu kekurangan gereja zaman ini, tantangan zaman ini adalah orang tidak lagi suka bersaksi dan memberitakan tentang Tuhan dan perbuatan yang ajaib. Itulah tantangan zaman ini. Banyak orang hari ini mereka malu. Satu, yang kedua mereka tidak mau. Untuk apa saya bersaksi? Apa ada gunanya? Yang kaya paling gereja, saya tidak kaya. Saudara sungguh jahat kalau semua diukur dengan uang. Kalau saudara Tuhan mengukur saudara dengan uang, maka kita semua tidak ada yang bisa selamat. Seberapa uang yang bisa untuk menebus kita, saudara? Karena kenapa? Karena kita berkata kita ditebus bukan dengan emas atau perak. Bukan dengan barang fana, tapi dengan darah yang mahal. Jangan sepelekan jiwa. Surga menghargai jiwa saudara. Mari kita juga menghargai jiwa orang lain. Dengan kita menjadi kesaksian buat mereka. Kita menjadi kesaksian sekaligus juga bersaksi. Mengajak, ini sudah mau Natalan saudara. Kesempatan saudara mulai berdoa. Cari target jiwa yang belum kenal Tuhan. Yang sedang terhilang, mari kita ajak. Jangan sampai kita menjadi kumpulan orang-orang yang egois. Orang-orang yang tidak peduli dengan keselamatan orang lain. Kenapa kita perlu bersaksi? Karena Alkitab berkata tentang ini. Mari kita lihat Mazmur 95 ayat 3 dan 4. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Saudara, Tuhan mau kita menceritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Zaman dulu kalau ada orang sembuh, mereka langsung cerita, saya sembuh, Tuhanku ajaib. Orang lain tertarik datang kepada Tuhan. Hari ini, orang mengalami mujizat, enggak cerita saudara. Kalau susah cerita. Kalau lagi punya pergumulan cerita, begitu ditolong diam. Apalagi bersaksi. Pendetanya atau pemimpin sel grupnya enggak diberitahu. Kalau dia sudah tertolong pergumulannya, pendetanya, gembalanya masih bergumul berdoa. Ternyata dia sudah senang-senang, sudah happy-happy. Saudara, mari kita tidak menjadi orang yang egois, hanya cari kesenangan, keuntungan diri. Engkau perlu disiplin dalam kesaksian, suka bersaksi, menceritakan perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Saya mengalami berbagai keajaiban dan saya cerita. Bagaimana umur kelas 2 SD kena ambeien. Dan kemudian seharusnya dioperasi karena sudah level 3, grade 3. Dokter ngomong tidak ada cara yang harus dioperasi. Papa saya cuma berserah kepada Tuhan dan mama saya. Tiba-tiba di satu siang, hanya beberapa hari setelah dokter menyarankan operasi. Ambien itu putus saudara, hilang. Kenapa? Karena Tuhan masih melakukan perkara ajaib.
Semoga saat saudara sedang ikut ibadah pagi ini, engkau mengalami keajaiban Tuhan. Dan karenanya engkau bisa bercerita kepada orang lain. Tapi ceritakan dulu kepada orang terdekatmu, kepada anakmu, kepada cucumu, kepada istrimu, kepada suamimu. Di Mazmur 78 dikatakan, kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian, puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberikannya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Supaya anak-anak yang lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Saudara, engkau perlu bercerita kebaikan Tuhan. Perbuatan ajaib Tuhan kepada anak-anakmu. Supaya nantinya mereka bisa bercerita kepada orang lain. Mereka bisa bercerita kepada angkatan kemudian. Saya ingat waktu saya kecil. Papa saya pernah cerita, saya enggak pernah ketemu. Itu tahun 60, sementara saya belum lahir. Tapi papa saya waktu itu masih muda, umur 30-an di tahun 60. Dia cerita, bagaimana di lapangan Banteng Jakarta kalau tidak salah. Ada hamba Tuhan datang KKR, di sekitar lapangan itu, sekitar daerah hujan lebat. Tapi di tengah lapangan itu kering. Sehingga mereka bisa tetap beribadah. Bukan cuma itu, ada yang lagi yang cerita. Masih puji-pujian, belum ada altar kol doa kesembuhan. Orang lumpuh mulai berjalan. Yang timpang melepaskan tongkatnya. Mengalami kesembuhan ini. Dan cerita ini membekas, saya nggak pernah tahu. Saya nggak pernah lihat. Tapi cerita ini membuat saya punya harapan kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan masih membuat mujizat. Itu sebabnya dalam perjalanan iman berulang kali. Saya mengalami mujizat. Dan melihat mujizat bagaimana orang-orang yang lumpuh didoakan sembuh. Ada mata harusnya dioperasi sembuh. Ada orang yang dokter sudah angkat tangan, Tuhan turun tangan dia sembuh. Ada orang sudah kritis, tidak sadar, mengalami mujizat. Di pelayanan ini saudara, di pelayanan Arauna. Bahkan ada kejadian di ibadah kami. Ibu-ibu pendarahan 6 bulan. Berhenti sembuh di tempat ibadah. Saudara, saya percaya mujizat masih ada sampai hari ini. Engkau sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Saudara, Tuhan itu ajaib. Tuhan bisa tolong saudara. Tadi kita belajar tentang disiplin rohani murid Kristus. 3 hal yang perlu kita disiplin. Yang pertama, disiplin dalam ajaran. Disiplin dalam firman. Yang kedua, disiplin dalam ibadah. Yang ketiga, disiplin dalam kesaksian. Jadi ada 3 poin yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, seorang murid Kristus harus disiplin dalam ajaran. Seorang murid Kristus harus disiplin dalam ibadah. Rajin ibadah, saudara. Seorang murid harus disiplin dalam kesaksian. Karena Tuhan berkata, kamu diberi kuasa. Kamu akan jadi saksiku. Saudara, kalau mau melihat kuasa Allah, jadilah saksinya Tuhan. Tuhan berjanji, dia akan menyertai saudara dengan kuasa. Saya percaya, pagi hari ini kita belajar bagaimana kita menjadi murid Kristus sejati dan bagaimana kita menjadi orang yang memiliki disiplin rohani sebagai muridnya. Amin. Tuhan memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar, kita sudah mendengar firman. Tadi kita belajar di pembukaan bagaimana supaya kita harus teguh dalam iman. Tidak goyah, tidak tergoncangkan, tetap teguh di dalam Injil. Saya menantang saudara pagi ini untuk tetap teguh di dalam Injil. Dengan cara engkau menjadi murid, belajar dan mau diajar. Dan kemudian engkau menjadikan murid orang lain. Karena itu yang Tuhan mau. Dan kita memiliki disiplin rohani dalam firman, dalam ibadah, dalam kesaksian. Sehingga kita hidup memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sudah mendengar firman Tuhan pagi ini. Roh Kudus, kami mau menjadi murid Kristus. Tolong kami supaya kami menjadi orang-orang yang disiplin dalam firman, dalam ajaran. Disiplin dalam ibadah, juga dalam pertemuan ibadah. Disiplin dalam bersaksi. Karena untuk itulah Engkau membiarkan kami tetap hidup supaya kami bisa bersaksi. Menceritakan perbuatan ajaib yang dari Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami mau menjadi murid Kristus yang sejati. Kami mau menjadi murid Kristus yang taat. Kami mau menjadi murid Kristus yang menjadi berkat. Membawa kesaksian bagi banyak orang.
Sesaat lagi Tuhan kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya firman Tuhan berkata oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Dan hari ini kembali akan mengingat karya Kristus. Bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui roti dan minuman yang kami pakai untuk alat perjamuan ini. Sucikan hati kami Tuhan. Kami mau mengakui tubuh dan darah-Mu yang telah diserahkan bagi kami dan menerimanya dengan iman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara, angkat roti di tangan kita, saudara angkat lebih tinggi di tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada malam waktu Yesus diserahkan. Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, Alkitab berkata, roti yang kita pecahkan pagi ini menjadi persekutuan dengan tubuh Yesus. Percayakah saudara bahwa tubuh Yesus telah diserahkan dan bahwa roti ini menjadi persekutuan dengan tubuhnya? Kalau engkau percaya, mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya kami menerima hidup yang kekal. Dan Kau berjanji akan membangkitkan kami pada akhir zaman. Terima kasih buat tubuh-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Mari angkat cawan di tangan kanan kita lebih tinggi. Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa minuman yang kita minum pagi ini dalam perjamuan kudus ini menjadi persekutuan dengan darah Yesus yang menyucikan kita? Kalau engkau percaya, mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, karena darah-Mu menyucikan, menguduskan, menebus kami, dan memeteraikan kami. Kami percaya oleh darah-Mu, kami telah disucikan dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami dibayar mahal, kami menjadi milik Tuhan, dan kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah pagi ini. Sebelum hamba menutup, hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang membutuhkan mujizat, baik untuk kesembuhan, jalan keluar, baik untuk pernikahannya. Kami berdoa, Tuhan kiranya Engkau menolong di dalam nama Yesus. Mereka yang sakit sembuh Tuhan. Mereka sedang kesulitan keuangan, dibukakan pintu berkat, jalan Tuhan. Mereka sedang mengalami tekanan dalam pernikahan. Hamba berdoa Tuhan pulihkan, curahkan anggur baru dalam setiap pernikahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu sebelum kami mengakhiri ibadah pagi ini. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.